kita itu ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka tuh tauhid. Jadi nggak mungkin mereka menyimpang. Sedangkan orang Romawi, mereka itu, aduh, mereka tuh memang suka yang namanya pagan. Dan saat itu, ya, kekristenan, ini teman-teman bisa baca Christianity and Paganism, ada bukunya, di mana mereka katakan, waktu itu kan banyak orang-orang yang sebelumnya itu menyembah misalnya Jupiter, terus mereka jadi Kristen. Mereka tanya, ini gimana cara ibadah Kristen? Karena memang di kekristenan itu nggak ada syariat. Beda dengan Islam ya, ada syariat. Kalau mereka kan nggak ada syariat. Jadi para pemuka agama Kristen saat itu bilang, ya kamu biasa nyembah Tuhan seperti apa? Oh, saya biasa nyembah Tuhan itu dengan cara sujud. Ya sudah, silakan. Lakukan cara itu, sujud. Tapi yang kamu sembah jangan Jupiter lagi, tapi Yesus. Nah, terus ada lagi yang bilang, kalau saya biasanya cara menyembah saya adalah dengan guling-guling, dengan menyanyi. Ya saya menyanyi terus saya guling-guling. Ya sudah, lanjutkan. Ya, misalnya dia biasa nyembah Apollo. Ya udah, yang penting kamu nyembah Yesus. Silakan. Ada juga yang bilang dengan cara dia melipat tangan sambil melihat patung tersebut untuk membayangkan Tuhan tersebut. Ya, dia biasa menyembah Athena. Ya silakan, lanjutkan itu. Yang penting Yesus yang kamu bayangkan. Nah, itulah yang membuat kekristenan saat itu menyerap seluruh pagan. Bahkan bisa dibilang saat itu jadi super pagan. Karena mereka nggak punya syariat dalam beribadah, jadi mereka mengadopsi yang sudah ada. Yang penting Tuhannya itu Yesus. Dan menurut mereka itu nggak salah. Yang penting kan tujuan kami kepada Tuhan. Yang penting tujuan kami kepada Yesus. Kalau bagaimana caranya, ya silakan. Itulah sama dengan cara mereka menguburkan orang. Coba kalian tanya orang-orang Kristen. Cara menguburkan gimana? Pakai peti mati kah? Dengan cara dibakar kah? Dengan cara dibuang ke laut kah? Yang mana yang ajaran Kristen sesungguhnya? Mereka bilang nggak ada masalah kok. Yang penting orangnya sudah mati dan tujuannya kepada Yesus. Nah, itu yang selalu mereka sampaikan. Jadi kalau dibilang kenapa ajaran Paulus menyimpang dengan Yesus, ajaran Paulus yang mana dulu? Kalau kalian bilang ajaran Kristen sekarang ajaran Paulus, saya nggak setuju 100%. Karena ajaran Kristen sekarang, itu juga tidak sama dengan ajaran Paulus mula-mula. Sudah ada yang berubah seiring waktu. Ya, kita ambil contoh Protestan aja lah. Protestan sama nggak dengan Katolik? Nggak sama kan? Katolik ada liturginya, Protestan nggak ada. Sakramennya beda. Kenapa bisa beda? Ya itulah perkembangan zaman dan ada orang-orang yang merubah. Ada campur tangan orang-orang berikutnya. Dapat poinnya ya? Jangankan ke zaman Paulus, Protestan sama Katolik aja udah berubah kan? Betul nggak? Belum lagi denominasi-denominasi yang lain. Artinya apa? Ya inilah, kalau sesuatu itu nggak dijaga, maka dia akan berubah terus. Ini yang terjadi di kekristenan. Ortodoks, Katolik, cara beribadah beda. Karena menurut mereka, cara ibadah yang seperti itu nggak penting. Yang penting Tuhannya aja. Tuhannya itu Yesus, selesai gitu. Dan Paulus sendiri sebenarnya kalau kita lihat tidak pernah menuhankan Yesus. Silakan kalian cek. Ya, bahkan orang-orang Kristen yang belajar juga mereka lihat bahwa nggak ada kok Paulus menuhankan Yesus. Ya, maksudnya menuhankan sebagai Yesus sang pencipta ya. Tapi kalau gelar sebagai kurios ada. Sekali lagi kurios ya, bukan Tuhan di dalam benak kita. Karena memang kadang-kadang kalau kita pakai istilah-istilah zaman sekarang ini susah nyambung ya teman-teman. Ya, misalnya kayak contoh saya bilang Sarah menyusui gitu kan, menyusui Bang Kalas gitu. Di otak kita kan menyusui itu udah yang apa gitu. Padahal menyusui bisa jadi kan pakai sedotan gitu. Jadi memang setiap waktu kata-kata itu berubah. Dan kalau kita gunakan kata-kata zaman sekarang itu nggak akan cocok dengan kata-kata zaman dulu gitu. Ini teman-teman harus tahu juga. Dan sekali lagi kekristenan itu adalah agama yang menitik beratkan kepada Yesusnya, ya, bukan kepada apa ya syariat, ya mungkin seperti itu ya, bukan fokusnya kepada syariat, bukan cara ibadahnya hari apa mau ibadah gitu kan, itulah hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka juga sebenarnya nggak gitu peduli gitu. Ya kalau kalian bilang oh gereja kan hari Minggu, enggak, ibadah untuk anak muda hari Sabtu kok, nah, seperti itu. Ya silakan Bang Kalas. Oke. Jadi Anda sempat menyinggung syariat ya. Anda bilang orang Kristen tidak punya syariat. Sebetulnya apa itu syariat? Syariat itu kan adalah sistem hukum dan aturan dalam agama. Ya, apakah
Sama agama Islam, agama Kristen juga punya syariat, yaitu hukum. Makanya ada 10 hukum. Kalau misalnya orang Kristen katamu tidak ada syariat, berarti ya kita saling bunuh lah, kita bisa curi, kita bisa Bang, berzinah. apa nih kok ribut kali ini? Ya, jadi kalau Anda bilang tidak punya syariat, itu salah. Karena apa? Kami masih menggunakan perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mengingini, jangan berzinah, hormat orang tua, ayah, ibu. Ya, jadi kalau Anda bilang kami tidak punya syariat, itu keliru. Kemudian kalian juga, Anda juga mengatakan bahwa kami Paulus mengajarkan paganisme. Oh, ketika dia pergi ke Roma, justru ketika ada orang menganggap dia sebagai dewa, apa dia katakan dan temannya? Kami datang Tunggu. untuk Aku memberitakan nggak, Injil. Bang, tolong koleksi. Aku nggak pernah bilang Paulus mengajarkan paganisme ya. Aku bilang Romawi, Bang, Romawi. Oh, Romawi. Tapi kamu bilang kami tidak punya syariat ya. Kristen tidak punya syariat. Iya. Itu syariat kan itu hukum. Hukum Allah itu apakah tidak syariat? Jangan membunuh, Aturan, jangan Bang. berzinah. Ya aturan. Jangan berzinah. Itu Kalau hukum, kami beda dengan tidak syariat, Bang. punya syariat, Bang, sorry. syariat itu hukum juga. Syariat itu hukum. Jadi jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mengingini, jangan Hukum menyebut itu nama bagian Tuhan dari Allah. syariat, Bang. Hukum itu Ya, bagian dari syariat, ya. tapi syariat lebih luas. Ya, makanya apakah kami tidak punya syariat? Itu ajaran itu, hukum itu apakah tidak syariat? Itu syariat juga. Jadi jangan kamu memframing kami tidak punya syariat. Kalau tidak punya syariat, semua agama punya, saya kira punya syariat. Apakah dia Buddha? Tetap ada aturan. Itu kan aturan yang mengatur. Jadi kalau Anda bilang Kristen tidak bersyariat, semua agama punya syariat, cuma berbeda-beda, ya kan? Syariat Islam berbeda dengan syariat Islam Kristen. Bang Linda, Bang Kalas, tadi kita ngomongin masalah, tadi Abang mengatakan bahwa Yesus tidak menyuruh sunat tapi baptis ya. Tapi betul. Di Lukas 2:21 Yesus melaksanakan khitan dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Tapi kalau kata Paulus itu satu. Ini kan Yesus disunat. Memang kalimatnya bukan perintah gitu loh. Memang kalimatnya kamu harus disunat. Kalimatnya bukan perintah. Tapi kalau misalkan kita mengikuti, kita bertuhan sama Yesus, kita harus ikutin Yesus. Betul nggak, Bang? Jadi kalau Yesus salib, kami juga disalib. Loh, bukan dong. Yesus itu kan mati. Sebentar. Kalau itu bukan perintah, nggak usah dilakukan kecuali perintah. Perintah dan larangan harus diikuti. Kalau bukan perintah kan sama dengan kenapa orang Kristen itu ketika mati misalnya menggunakan jas. Kan itu budaya. Ketika Yesus mati itu menggunakan kafan, itu budaya orang Yahudi pakai dikafani. Jadi Abang ikut budaya apa ikut syariat? Kamu kalau meninggal, jadi Abang ikut budaya apa ikut syariat? Pakai dikafani ya. Enggak ada itu. Ya, coba baca di ketika Yesus dikafani. Kenapa? Karena itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Jadi bukan syariat, perintah kamu kalau meninggal kamu harus dikafani ya. Enggak, itu kan bagian dari budaya. Sama dengan orang pakai jilbab, ya. Itu kan juga merupakan budaya. Ya. Enggak, itu bukan budaya, itu syariat Islam, Bang. Orang Kristen juga itu pakai, bukan itu bukan budaya, Bang. Itu syariat Islam. Juga itu perintah Allah. Enggak, Bang. Kalau jilbab juga di sana itu pakai apa? Pakai jilbab, ya. Dan jilbab itu apa? Orang Kristen juga bukan rambut yang ditutup. Apakah rambut yang ditutup? Coba Anda tunjukkan mana dalilnya bahwa kamu harus menutup rambut. Ada di Quran surat An-Nur, Quran surat Al-Ahzab. Itu dalilnya kita. Surat An-Nur katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutupi seluruh tubuhnya supaya mereka mudah dikenal. Begitu. Itu untuk apa? Untuk istri-istri Muhammad supaya mudah dikenal, bukan semua wanita. Abang nggak ngerti, Bu. Abang nggak ngerti. Yang salah Abang nggak bisa memahami. Abang tidak bisa memahami bahasa ayat suci. Coba Anda baca. Katakanlah kepada istri-istrimu dan wanita-wanita. Oke. Enggak Quran dong. Surat berapa? Enggak, Bang, denger ya. Yang namanya Al-Quran itu wahyu dan kitab suci. Quran surat An-Nur sama surat Al-Ahzab itu perintah tentang berhijab. Enggak, Abang ini udah sebentar. An-Nur berapa? Surat An-Nur sama surat Al-Ahzab itu perintah berhijab. Bentar, Quran surah An-Nur ke-24. Ayat 24 ya, An-Nur 24. Oke, sebentar. Kita cek dulu. An-Nur 24. Oke.
Anur 24. Anur. Halo Bang. Anur 24. Anur, mana Anur? Anur 24. Halo. Halo, nggak ngerti kan? Suratnya surat ke-24, Bang. Coba lihat, siapa ini yang halo-halo? Oke. Anak sini. 24 ayat. Halo, Ayat berapa? Abang, kalau berbicara masalah syariat Islam, Islam itu berapa? udah ada Anur perintah 24. menutup hijab. Jadi Abang nggak 24 usah ayat. ikutin orang-orang berapa? yang berpikiran Ayat- liberal. Ya ayat Akuilah berapa? bahwa Ayat berapa? kita ini, otak kita ini Ayat berapa? kalian ya tidak bisa mengikuti syariat Islam. Sekarang kalau kita Ayat berbicara syariat, berapa? tadi Abang bilang di Kristen ada syariat. Ayat berapa? Ada nggak? Ayat berapa? Ayat berapa? Anur ayat berapa? Halo? Gua connection. Anur ayat Halo? Waduh, Anur ayat berapa, Mbak? nggak ada suara nih. Nggak ada suara. Bang, ini komal apa ya Bang? Komal Islam, Bre. 31. Nggak, maksudnya bahas tentang apa gitu. Itu lo lihat lo, bahas tentang kematian Yesus itu kan temanya ada, Bre. Kristus. Dan Kristen katakanlah senang. kepada para perempuan yang Yesus beriman mati. agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali ini kan perhiasannya itu apa ya perhiasannya itu? Ya. Apa itu perhiasan? Kecuali sama mahromnya. Abang ngerti nggak mahrom? Mahrom itu yang haram Pertanyaan dinikahi. saya itu perhiasan Anak itu laki-laki, apa? bapak kandung, Itu perhiasan itu apa? mahrom dan muhrim. Perhiasan, saya tanya perhiasan itu apa? Kecuali untuk yang boleh Saya tanya perhiasan itu apa, Bu? apa sih ini putus-putus lagi? Oh, gangguan mungkin, gangguan. Jadi di sini kan dibilang perhiasan, ya, dan janganlah kamu menampakkan perhiasan kecuali yang terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, ya, dadanya. Dan Mana di janganlah situ istri-istri Muhammad? Katakan kepada wanita-wanita beriman. Oh, ada Bapak itu. asal ngemeng Eh, aja. di sini kain kerudung dengar ya. menutup dada, Bapak bukan- itu jangan bukan suka rambut. nafsirin Quran berdasarkan Hendaklah hawa nafsu Bapak sendiri. mereka Tadi Bapak bilang menutupkan ke istri-istri kain Muhammad. kerudung ke Dengar dadanya. dulu. Woi, Ini syariat dada, Islam, bukan kepala. syariat Islam. Mana Kecuali rambut? yang biasa nampak. Kecuali yang rambut. Dan Jadi hendaklah bentuk mereka tubuh. Kalau kita di menutupkan dalam kain rumah, kita nggak kerudung pakai ke jilbab. dadanya. Kita di dalam Dan rumah kita nggak janganlah pakai jilbab menampakkan kecuali yang boleh perhiasannya nampak kecuali pada suami kepada mereka bapaknya, anak atau laki-laki ayah yang mereka mahram. atau Iya ayah betul. suami mereka Jelas kan? atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Jadi kepada adik ipar, kakak ipar boleh ya tunjukkan apa ya aurat. Ini kan kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Ya. Berarti Putra-putra kepada- suami, paham gak sih? Putra-putra Putra- suami, bukan Ya. adik ipar, dodol Ya. banget. Putra suami. Dengar. putra suamimu Itu semua berarti namanya adik ipar mahram. atau- Mahram itu tidak boleh dinikahi. Putra suami. Mahram itu tidak boleh dinikahi. Putra suami Mahram artinya itu apa? tidak boleh dinikahi. Saya tanya Putra suami suamimu anak-anak bawaan dari suami, apanya anak-anak kamu? bawaan dari suami. Putra Anak-anak suamimu. bawaan, putra-putra suami, anak bawaan dari suami. Paham nggak? Bukan ada Oh. ipar. Aku tadi bicara ada ipar. Jadi Bukan ada ipar lah. anak daripada suamimu yang sudah dewasa boleh ya?
Gini kali Pak. Jadi mungkin sama anak Ya putra enggak suami dong, gitu, gini enggak dong, mungkin. kecuali dia jadi mahramnya. Anda ngerti nggak mahram? Gini mungkin. Kalau mungkin sama itu nggak boleh, Enggak, berarti bukan mungkin, nggak ada mungkin. Dengar, Nah, dengar. ya udah. Dengar Kalau ya. sama itu nggak boleh, bentar. Kita Kalau sama nikah. itu nggak, Dengar. bentar dulu, bentar. Dengar. Kalau sama itu nggak boleh, berarti sama orang lain boleh, yang nggak ada hubungan Kita saudara. kalau kita nikah sama seorang laki-laki. Hmm. Dengar. Kita nikah sama seorang laki-laki yang bawa anak kecil. Ini Dengar. atau saudara-saudara laki-laki Ya mereka. nggak apa-apa Pak, ikutin aja dulu Pak. Nggak Oke, apa-apa. silakan. Saudara laki-laki, kakak gue, adik gue. Kakak gue, adik gue, saudara laki-laki gue kan mereka itu siapa? Wanita-wanita beriman. Mereka itu siapa? Mereka ditunjukkan ke siapa? Mereka ini ditunjukkan kepada wanita-wanita yang beriman. Dengar. Kalau saya menikahi seorang laki-laki, duda, beranak bayi kecil-kecil. Oke? Dia belum dihukumi tamyiz. Tamyiz itu usia berapa? Usia 7-9 tahun. Udah ngerti, oh ini wanita cantik. Udah ngerti ini salah, ini benar. Dia bisa menjadi mahram saya ketika saya bisa menyusui anak-anak bayi itu, maka dia menjadi mahram saya. Artinya apa mahram? Yang tidak boleh kita nikahi, haram hukumnya kita nikahi. Paham? Kalau muhrim, orang yang sedang umroh, orang yang sedang haji. Sampai sini paham nggak? Jadi anak-anak bawaan, anak-anak bawaan. Hamba saya boleh ya? Jadi budak, maksudnya pembantu boleh kita tunjukkan ya? Ini boleh. Atau bukan kita tunjukkan. Kalau kita dengar. Dengar. Kalau pembantu laki-laki kita yang sudah dewasa, kita apa? Kamu nggak. Terus maksudnya kamu penunjukan tuh apa? Gua nunjukin gitu. Nunjukin ini gitu. Hamba saya yang mereka miliki berarti. Ya dengar dulu. Makanya memahami hukum tidak seperti itu. Tidak semudah kamu memahami hukum sunat boleh sunat, minum khamr boleh minum khamr. Enggak seperti Mbak itu. Sarah, Mbak Sarah, artinya aturan yang diberikan itu, yang dibacakan teman tadi itu berlaku di komunitas intern. Nah, bagaimana dengan ekstern keluar? Gitu loh, itu kan tidak berlaku berarti. Paham nggak? Pasti tidak berlaku. Ya kan itu aturan itu yang dibaca di intern keluar. Dengar. Ini tentang mahram dan bukan mahram. Ini tentang mahram dan bukan mahram. Kalian ngerti nggak mahram itu apa? Hamba sahaya itu bisa jadi dia usianya. Bahkan para pelayan dengar. Boleh. Dengar. Kalian itu kalau memahami sesuatu harus memakai akal sehat. Iya, kalau kalian memframing dengan kalimat menunjukkan, kita boleh menunjukkan kepada, maksudnya apa kayak begitu? Bukan. Maksudnya ada kondisi yang tanpa sengaja yang kita lagi di rumah dan kalian membayangkan rumah kita sekecil apa? Itu kan artinya kita bebas membuka aurat kita, bisa dilihat oleh laki-laki kita atau ini pelayan laki-laki. Itu kan kita bebas ya, enggak usah pakai Bang Kalas, penutup. Tadi dari hukum sunat, sekarang hukum hijab. Udah jelas nih, ada aturannya. Kalau abang hukum sunat berarti nggak boleh sama sekali. Udah enggak. Jadi bisa kita buka sebentar. Sebelum kita berbicara tentang hijab. Berarti kita bisa buka aurat ya di depan hamba laki-laki atau Tunggu lu. Aku kadang bingung ya. Sekarang Kenapa Ferry Sawa ini model ngeyel aja? Aurat itu apa? Aurat itu apa? Yang biasa nampak. Yang biasa nampak tuh apa sih? Kayak misalkan saya baru pulang dari rumah, tiba-tiba langsung lepas abaya, lepas kerudung. Itu udah masuk aurat loh. Perempuan itu suaranya aja aurat. Tangan aja, telapak tangan yang bagian atas, itu udah aurat loh. Yang biasa nampak, ngerti nggak? Gue tahu pikiran-pikiran lu. Lu tuh yang aurat tuh yang kayak kita berbikini semua segala macam. Begitu kan? Artinya aurat itu mesum lu kayak begitu. Iya, enggak, artinya aurat itu harus tertutup kan? Iya kan? Iya. Sarah, aurat itu harus tertutup. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa suara juga aurat, oke? Iya kan? Nah, kalau suara itu juga aurat, berarti aurat itu harus tertutup. Nah, suara harus tertutup kepada orang lain juga dong. Suara yang namanya suara. Kamu itu ya Allah, suara. Sekarang gue ngomong berapi-api kayak gini. Ada nggak orang yang punya penyakit dalam hatinya? Aduh, suaranya saya merdu banget, suara kayak halilintar kayak gini.
Kalau suara gue mendesah-desah lagi kayak begini, orang bisa nggak bangkit nafsunya? Suara Artinya gue lembut-lembutin. Sebentar gini, bang, artinya abang harus ditutup adalah kupingnya, bukan mulut gue yang harus ditutup. Dan gue sebagai perempuan harus menjaga intonasi. Kalau ngomong sama laki-laki ajnabi harus tegas, jelas, nggak boleh menye-menye. Yang harus ditutup adalah kuping-kuping kalian ketika mendengar penyanyi atau perempuan itu mengungkapkan kalimat-kalimat syair yang membangkitkan hawa nafsu. Kan seperti itu. Masa kayak gitu aja nggak bisa dipahami? Gini loh Mbak Sarah, gantiannya. Karena tadi Anda mengatakan suara. Kalau ngomongin tentang suara, maka Anda harus punya opini itu yang kuat supaya tidak gampang dirobohin. Karena kamu bicara tentang suara itu juga aurat. Nah, kamu lari kepada suara yang mendesah. Nah, ketika Loh dirobohkan ya iyalah, suara itu bisa ditutup. Suara itu bisa ditutup, berarti kan kita harus diam. Yang ditutup kuping apa mulut? Masa kita nggak boleh bersuara, kita nggak boleh ngomong? makanya opini itu Artinya apa? Artinya apa? Enggak. Kamu berbicara tentang opini. Saya tanya. Saya beropini, saya berargumentasi. Suara itu ada yang mendesah, ada yang semangat, ada yang lurus, ada yang tegas. Dan dalam Islam, di surat Al-Ahzab itu jelas. Kita perempuan nggak boleh menye-menye. Artinya apa, Bang? Kalau gue nanya, Bang, coba. Orang akan berpersepsi apa? Dasar wanita gatal. Ngapain ngomongnya kayak begitu? Biasa aja coba. Iya kan? iya, Itu jadi yang namanya aurat. Paham nggak? nah makanya Bang, harus mau minum apa? Bang, maaf ya, gitu. Nah, apa? iya dengerin. Kamu kan saya ngerti kamu perempuan lebih cepat ngomong dari laki. Perhatikan ya. Nah, kalau kamu bicara tentang suara mendesah, tentu orang tidak bertanya lagi karena kamu tadi punya pikiran suara juga aurat. Berarti peraturan dalam Islam itu kalau suara juga aurat, ini nggak jelas. Kenapa? Karena namanya manusia harus bersilaturahmi, harus bersosialisasi lawan jenisnya juga. Gitu loh. Tapi ketika kamu mengkat kembali bahwa Lawan suara jenis dalam selama bukan mendesah, mahram. Selama mahram. Bang, terus dalam kalau Islam bukan itu ya, mahram, saya nih, terus saya punya. bentar. Kalau dalam bukan mahram gitu yang artinya nggak boleh bicara kepada lawan jenis. Nggak boleh ke kantor, nggak boleh Ya ke sekolah, salah, ke lu pasar. pemahaman lu jelek banget. Jadi Dengar, makanya opinimu kalian nggak itu, kuat. kalian itu otaknya Pasar terbatas lagi. ya. Makanya Jadi Gue opinimu punya nggak rumah di kuat. Riyadh, ruang tamu gue 2. Ini pintu masuk laki-laki, ini pintu masuk perempuan. Ada urusan apa gue ngomong sama suami temen gue? Gue tanya, Iya, dengar. Makanya sekolahnya terpisah. Dengar dulu. Kalian mendengar persepsi dari persepsi gua. Dengar dulu. Di rumah sakit apakah seperti itu? Di pasar apakah seperti itu? Mungkin Di di rumah sekolah, pribadi di- boleh lah. di sekolah apa begitu? Di sekolah apa ruang-ruang begitu? publik nggak mungkin seperti itu. Aduh. Loh, kenapa? Buktinya kan Sekolahnya enggak. terpisah. Lu nggak ngerti. Lo enggak. Lo. Mana buktinya enggak? Sekolah anak gue Astaga, terpisah. Sekolah anak gue terpisah. Kamu pernah Apa sih? kamu pernah Sebentar, sekolah kalian nggak? itu nggak Bentar, bisa. kamu pernah sekolah nggak? Kamu pernah sekolah nggak? Kamu pernah sekolah nggak? Dengar. Kamu ngerti nggak kalau ada beberapa sistem di sekolah ini? Ini ngeyel-ngeyel semua nih, Jo. Otak-otak blow on Di semua rumah nih. sakit, Pernah di sekolah nggak? pasar, Lu pernah sekolah di nggak? mall itu nggak ada yang terpisah, Mbak. Waduh, jangan ngarang lah. Iya, terus kalau di mall di mana itu suaranya kayak gimana? Suaranya mendesah-desah gitu. Makanya Saya gua mau beli bilang. bawang 1 kilo. Kamu enggak. Lu ngerti Kamu nggak? yang menimbulkan Lu ngerti opini nggak? nggak jelas. Konsep. Kamu hanya apa Loh, ya? kamu secara yang nggak umum kamu paham. ngomong tadi. Kamu bicara suara Kamu secara nggak paham, umum enggak, tadi. kamu tidak mengerti, Nanti kalian ketika semua ini tidak dibantah, mengerti konsep baru Anda suara. keluarkan, Konsep ketika suara menyesal. aurat itu suara tidak sebagai aurat itu kalian tidak mengerti. Makanya dalam Islam wanita nggak boleh menye-menye. Sekarang gue tanya di antara 77 juta penonton ini ada nggak yang birahi dengar suara gue? Kalau misalkan suara gue kayak begini, ada yang birahi dengar suara gue? Kalian ngerti nggak sih yang namanya aurat Kamu itu apa tadi sih? tidak bicara Kalau tentang misalkan gue birahi. ngomongnya menye-menye, Pak Kalas, Anda birahi nggak dengar suara cewek itu? Anda sange nggak ngeliatnya Pak? Dengarnya Pak? Enggak, saya tidak birahi karena suara Anda birahi. enggak ngaruh itu. Saya juga nggak ngaruh Bu, suara Anda mau gimana juga saya nggak sange Bu. Ya iyalah, karena lagi diskusi. Coba kalau misalkan lagi diskusi terus suara enggak. Sekarang bohong banget. Sekarang kalian masuk room, orang yang saya tidak kenal, kemudian dengar. bersuara apapun, Kalian saya masuk tidak room yang lagi birahi. nyanyi-nyanyi, terus suara mendesah-desah. Apa kalian nggak DM itu perempuan? Nih Suaranya dengerin, merdu gue jawab Munafik ya. lu semua kalau nggak ngomong kayak gitu. Gue jawab Bu Sarah, gue jawab.
tergantung manusianya. Kalau otaknya sangean, akan sange dia. Kalau Ya otaknya seperti selangkangan, kalian akan di sini. sange. Kalian seperti di Kami sini bilang enggak kok. ngomong Kami bilang enggak kok. menunjukkan aurat. Katakan Maksudnya tidak, apa? kami Apa nggak sange. dosa kalian? Kamu Dosa perdengarkan, kalian adalah gua perempuannya bahas telanjang salah. nunjukin aurat, begitu kan? Enggak, Padahal kami udah nggak jelas sange yang dengar biasa nampak suaramu. daripadanya apa? Rambut, Enggak, tangan. Enggak, kami nggak sange dengar suaramu, enggak. Gimana sih? Karena Kalian otak kami itu nggak ya otak suara selangkangan. membedakan. Enggak, dengar suara. Coba sekarang di TikTok berapa puluh room yang lagi nyanyi-nyanyi yang suaranya mendesah-desah. Kalau Bohong ibu lu, mungkin nggak DM ke Mbak perempuan. Sarah, kalau Mbak Sarah mungkin buka BH depan saya mungkin bisa jadi. Itu betul. Nah, kalau Tapi cuma kalau cuma suara suara, enggak. waduh, Enggak, kenapa kalau suara enggak. kok? Jadi makanya Ini ajaran udah Nabimu enggak pas juga. Julius ini udah kurang ajar nih. Itu Ini contoh, ini bukan udah kurang ajar. nih. Itu contoh. Lu Contoh. kalian berdua Itu ini, cuma kalian contoh. berdua ini. Contoh, Kenapa Bu. harus Itu cuma kenapa harus ada contoh. kalimat itu keluar? Julius, turunkan manusia Enggak, dajjal nih itu berdua. contoh Mbak Sarah, Kurang itu ajar nih. contoh. Itu contoh Mbak Sarah. Itu kan cuma Enggak. contoh. Iya, ini Julius. Ferry Sawa dan ini memang orang-orang laknat Lu ya pula. coba kalau balik gitu. lagi ke Itu cuma syariat lu contoh, sekarang. Lu Julius. bawa-bawa, Jadi bukan gue udah jelasin. suara itu Jadi kalau tidak lu nggak paham, pengaruh. itu urusan lu. Sekarang gue Gimana sih? tanya, syariat Kristen, kenapa beda ajaran? Kan udah dibilang Kristen nggak punya syariat Gak dari ada cara contoh kayak meninggal, begitu, kurang Aduh, ajar. menikah. Jangan membunuh, jangan Kalau berzina. kalau Itu gua perintah ngomong Tuhan. itu Itu gua bukan birahi syariat. denger apa yang digantung di tiang itu. Kalau gua bilang gua birahi itu denger apa yang digantung yang lu sembah itu yang bentuk ototnya kayak begitu dan Julius, cuma Bang, pakai jangan terhina nggak lu membunuh kayak gitu? itu di Islam itu Tunggu, jangan- Sarah. Kurang ajar Sarah. itu Tunggu. bukti jelas. Tunggu. Mereka itu memang kelakuannya seperti itu. Terus kalau dibilang, oh nggak boleh membunuh, nggak boleh mencuri, dan sebagainya, itu dibilang syariat, itu bagian, Bang. Jadi memang Kristen itu sangat kecil kalau dibandingkan Islam. Kalau Islam itu luas, Jadi kalau Kristen itu hanya kecil. itu berak itu syariat, cara cebok itu syariat. Betul, betul, Itu nggak betul. perlu diajarkan itu, bro. Oh, nggak perlu. Ada syariat Islamnya. Itu nggak perlu Ada dari kita diajarkan bangun karena tidur itu. ada. Pastilah mereka akan tahu kalau kita punya otak, pasti kita akan tahu cara cebok yang benar. Oh, ya itulah orang Mesir. otak Itulah simpanse. kenapa. Tunggu. Otak simpanse. Gimana sih cara cebok aja mesti Fair, aku ngomong dulu bentar ya. Itulah kenapa orang-orang Israel dari zaman dulu itu ceboknya dengan cara apa? Pakai genteng. Orang Romawi pakai genteng. Tapi aku agak bingung kenapa Ya, orang bahkan Kristen Muhammad sekarang pakai nggak pakai batu, genteng. bro. Kalau Muhammad pakai 3 Bang. batu, betul tidak? Nanti saya tunjukkan Udahlah. dalilnya. Aku udah malas kan. Jadi dari tadi modal ngeyel. Itulah aku bilang sekarang gini, syariat itu benar, hukum itu bagian dari syariat, tapi itu masih sangat kecil. Itulah kenapa Islam itu lengkap sekali. Kristen ya yang dia sebut tadi hukum ada, memang iya, karena kita akui masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Isa alaihissalam yang diikuti oleh teman-teman kita sebelah. Masih ada. Tetapi sekali lagi banyak yang sudah dirubah-rubah. Itulah yang jadi fokus yang kita bahas ini kan. Kenapa ajaran Kristen ini sudah berubah dari ajarannya Paulus dan ajaran Paulus juga berubah dari ajarannya Yesus. Kan gitu. Ini Iya, hanya iya. bagian Coba kecil. itu aja Jul. Nah, itulah Itu aku aja yang agak bingung dibahas. gini. Kenapa Ferry Sawa selalu modal ngeyel? Aduh, udah tua loh padahal. Usia udah tua gitu. Kenapa nggak bisa ngomong tuh ganti-gantian dan pakai akal gitu. Itulah kenapa SDM, saya lebih Bang. suka. Iya, saya lebih suka itu ngomong kayak dengan pendeta Budi Asali, ya dengan Nah, dengan Rabi, Ezra Soru. kemarin dengan Rabi Yakub. Iya, kita Gue ngomong tuh ngomong enak sama Rabi Yakub tuh, ganti-gantian, Jul. ganti-gantian Gue dan tanya coba saling tentang mengerti gitu. Samiri ada nggak dalam SDM, perjanjian Bang, mereka, kita harus paham ada SDM siap itu. Samiri itu siapa? Gue tanya, gue komen, gue berbalas komen. Oke, ini ada Selamat Bang siang. Manggolo Yudo. Oke, selamat siang. Selamat Shalom Bang siang, Manggolo. Bang. Ya, mungkin kita kembali pembahasan Bang. Menurut Kasara ini ajaran Paulus dan ajaran Yesus ini dua ajaran yang berbeda. Menurut Bang Manggolo gimana? Silakan. Enggak, ini yang menarasikan siapa gitu. Kasara Ajaran bertanya. Paulus. Ah, Ya, silakan Kasara. Diulang buat Bang Manggolo. hmm. Hmm. Halo Kasara. Ya. Bang, coba dikondisikan dulu suaranya Bang Manggolo. Jangan ada noise-nya ribut kali Bang Manggolo. Di mana Anda? Iya, silakan diulang Kasara. Mungkin Bang Manggolo baru hadir, baru nyimak, jadi dia nggak tahu. Iya. Gue tuh lebih seneng diskusi tuh kayak misalkan gini, gue buka Quran kan, gue ada kisah tentang sapi betina.
Halo. Ya silakan, lagi ngomong kan? Iya, jadi Bang, Astagfirullah. kita nih tadi aku sama Julis dulu berdua itu ngebahas Jul kenapa sih ada perbedaan di Khitan. Pengikutnya harus di Khitan. Kenapa Pak Paulus tidak tidak menganjurkan umatnya? Bahkan ada statement di mana di Galatia ya. Kalau kalau apa di Kolase yang kalau disunat maka apa sih namanya? Nggak tahu lah, lupa ayatnya gitulah. Tidak berguna Yesus bagimu. Ada kan statement seperti itu dari Paulus gitu. Terus yang kalau Yesus mengharamkan khamar alkohol ya, kok Paulus membolehkan gitu loh Bang. Kenapa harus ada perbedaan seperti itu? Aku tanya kayak gitu. Terus yang naik tadi oten-oten kayak gitu, lagi ngebahas itu malah lari ke syariat Islam, ngomongin masalah hijab. Silakan. Gitu. Sampai mempertanyakan perbedaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus kan gitu. Ya, Betul. ya Pak. Iya, sebetulnya itu tidak menyalahi, itu hanya meneguhkan, itulah, meneguhkan. Paulus itu juga mengikuti Yesus kok. Tidak ada yang dirubah dari, terus yang dirubah apa? Perintah Allah itu maksudnya yang dirubah sama Paulus. Kan Pak Manggolo, ini kan ada Yesus kan nggak pernah, Yesus itu kan tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan gitu kan. Tapi kan kata Paulus Yesus itu putranya Tuhan. Terus? Kata Paulus. Oh gitu. Iya. Enggak, saya tanya, sampean paham Alkitab enggak? Paham Alkitab enggak? Saya tidak paham Alkitab, tapi saya belajar tentang Kristologi, Pak. Ya. Kalau sampean tadi mengatakan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya, perbedaan maksudnya perbedaan ajaran ya, statement apa ucapan dari Yesus dan Paulus itu. Oke, berarti intinya kan gini, sampean ini menyalahkan Paulus kan gitu, betul enggak? Halo. Nggak dengar tadi, putus-putus. Justru karena saya nggak paham, Pak Manggolo, makanya karena saya nggak paham, makanya saya bertanya. Makanya saya jawab di situ. Paulus itu tidak merubah hukum Taurat. Hukum Taurat itu dari Allah. Paulus itu apa kok bisa merubah hukum Allah? Kan sangat tidak mungkin. Makanya kan harus paham. Kalau ingin paham, baca dulu Alkitab sampai selesai. Jadi jangan dicomot-comot ayatnya gitu loh. Kalau kalian menyalahkan Paulus, sampean menyalahkan Paulus enggak kalau dalam hal ini? Bukan kami yang menyalahkan Pak kitabnya sesuai yang disampaikan oleh Paulus. Mana ada kitab menyalahkan Paulus? Bukan, tuh bukti. Paulus tidak memperbolehkan untuk sunat itu. Tidak berguna bagi Kristus. Sebentar, sekarang saya tanya. Sunat itu apa? Sunat itu apa? Bapak kalau paham Alkitab, Bapak masuk Islam, Pak. Hah? Dikerat kulit khatannya. Iya. Dikerat kulit khatannya. Dikerat kulit khatannya. Itu ajaran Bani Yahudi, itu ajaran itu. Semua nabi Ibrahim dan keturunannya dikerat kulit khatannya. Sebentar. Gitu. Sabar, Mbak, sabar. Mbak, sampean itu ngeklaim itu sunat itu Islam. Sekarang tunjukkan ya di Quran ayat mana yang berbunyi atau menjelaskan khitan. Tunjukkan.
kalau saya harus Ada beralih ke Islam? Milah, Karena Milah kita Ibrahim, ada Milah, Milah Ibrahim, ada. Milah Iya. Ibrahim, Milah Milah. Ibrahim, dan nabi-nabi itu la nufariqu baina ahadin mir rasulin, ya, tidak ada perbedaan di antara nabi-nabi, semuanya muslim, semuanya Islam, karena asli Islam sendiri adalah surrender, berserah diri. Nggak ada, Pak. Jadi syariatnya, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, itu begitu syariat Rasulullah datang, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, begitu syariat Nabi Muhammad datang, semua harus ikut syariat Nabi Muhammad. Seperti itu. Karena apa? Karena dari kelakuan rabi-rabi itu suka merubah-rubah ajaran. Seperti itu. Oke, aku mungkin iklan bentar. Jangan lupa teman-teman, bentar Bang, bentar. Jangan lupa tap-tap layar dan love orange-nya supaya room ini kuat ya, karena dari tadi kalian bisa lihat ada beberapa statement-statement yang ya bisa membuat kita room cut bentar lagi. Jadi supaya room ini kuat, jangan lupa di tap-tap layar dan love orange. Lanjut. Mbak, apakah di situ dijelaskan khitan? Milah Ibrahim itu mana? Mana ada dijelaskan Ibrahim khitan di situ? Tunjukkan di Al-Quran yang menjelaskan khitan. Jangan hanya ngeklaim Bapak. saja. Pak, Bapak, Milah Ibrahim, sabar. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim, Iya. Pak. Ya Allah ya Rob, Iya. pemahaman begitu aja Dari semuanya. mana? Dari mana Muhammad keturunan Ibrahim? Iya ya udah. Kan harus dari ngikutin. mana? Ibadah Dari haji- mana? Ibadah haji dari Sebentar. kapan? Yang membangun kembali fondasi Ka'bah itu kalau bukan Ibrahim sama Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi siapa? Itu klaim, Lah Mbak. kita ngikutin. Iya, klaim. Dari Abraham. mana? Dari Cikampek Ya, ke namanya Godang Kristen dia. nggak klaim Dari juga. Cikampek ke Godang Loh, dia. gimana Sampai sih, gue dari sebentar. tadi nyerocos mulu. Kok nyerocos? Kamu yang nyerocos kok. Sekarang saya tanya, kalau memang itu keturunan Ibrahim, mamanya siapa Muhammad dalam Quran? Saya tanya itu. Jelaskan. Gimana sih? Loh, kok gimana? Ada enggak Ini dalam persoalan Quran? apa? Apa yang dibahas ini? Loh, itu tadi bahas-bahas Muhammad keturunannya Ibrahim, Milah Ibrahim. Loh, padahal Yang saya dibahas cuman perbedaan ajaran Ini ajaran, terkait ajaran. Cuman Nanti semua kayak cuman begitu. Bagaimana sih saya cara tanya. berpikir kalian itu? Aduh. Coba Jul, fondasi berpikir kalian itu bagaimana untuk membuktikan sesuatu itu? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana, wabarakatuh. Jul? Ini terkait ajaran. Kalau Milah Ibrahim itu terkait ajaran. Minta ditunjukin siapa namanya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu sepertiga itu kisahnya adalah kisah Bani Israel. Kisah bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya. Makanya Bu, makanya kalian itu kan ngeklaim Ibrahim sunat. Jelaskan di dalam Al-Quran Ibrahim sunat. Milah Ibrahim itu ada ndak sunat? Khitan. Bapak bertanya ke kami menurut pemahaman Bapak atau menurut pemahaman kami? Kami Ya, akan jelaskan. Kalau kamu Tadi punya pemahaman kalian- tersendiri, ya bagaimana kita mau pakan gitu loh. Ya, Kalau makanya. bertanya kepada orang Islam, maka pemahaman tentang bagaimana orang Islam memahami itu gitu loh. Terhadap Islam yang tahu. Sekarang saya balik, kalian tadi bertanya sesuai pemahaman kalian kan? Saya beri pemahaman, Kami kalian tanya tidak kepada mau. Bapak. Betul itu pertanyaan Lah kepada iya, Bapak. Saya kasih data. Gimana sih? Sekarang saya tanya, apakah nabi-nabi terdahulu itu nabi-nabi kalian yang menyembah Allah? Ya udah, tadi itu bagaimana? Termasuk di dalam Al-Quran. Mana ada? Kalian baca surat An-Naml 91 enggak? Muhammad itu hanya disuruh menyembah Tuhannya negeri Mekah. Oh, selesai. Ya, pemahamanmu di situ bagaimana? Ya sudah. Nah, itu Tuhan pemahaman negeri Mekah. Loh, lah iya Tuhan negeri Mekah pemahamanmu kan? Lo gak ada masalah itu Loh, pemahaman. lah iya makanya kalian bisa. SDM yang kita ikan. Iya, Ya susah. makanya. Nah, makanya juga. Makanya juga. Apa? Mana buktinya? Mana buktinya itu tidak membantah itu bahwa Paulus itu tidak membantah ajarannya Yesus. Muhammad Bagaimana ngartikannya coba? Bagaimana Ada coba? berapa ayat yang Itu kan pemahamanmu. Itu kan Gimana memahaminya? Ya udah, berikan kami pemahaman terkait bagaimana itu. Kalian kan Bagaimana tidak coba? paham Alkitab. Iya, Kalian kan coba tidak jelasin, paham coba Alkitab. jelasin. Coba jelasin, Coba katanya jelasin itu. paham, jelasin coba. Coba jelasin itu Muhammad menyembah negeri Tuhannya negeri Mekah itu. Iya, ada berapa ayat yang tanya? Mana ada nabi-nabi menyembah Tuhannya negeri Mekah? Loh, nih. Musa menyembah Tuhannya negeri Mekah, saya tanya. Daud menyembah Tuhannya negeri Mekah, saya tanya. Manggolo. Berapa ayat yang seperti itu dalam Al-Quran? Bisa jawab? Salomo, Sulaiman itu bait Allahnya bukan di Mekah, Bu. Klaim aja sepihak.
Ini kenapa sih, Bang? Ada masalahnya apa? Loh, enggak ada masalah. Iya, Kalian makanya, tadi kalau sebentar. kamu bertanya kepada kami, apa? Mas, sebentar. Kalian tadi bertanya pada saya. Iya, Terus makanya saya jelaskan. sederhana itu pertanyaan tapi belum dijawab loh. Loh lah ya, kalian kan Mana tidak dijawab? Gimana terima. kemudian? Kalian kan tidak terima. Coba loh. jelaskan dulu. Kalian, loh, Ya, jelaskan dulu tentang masalah- sunat iya, itu. sudah saya jelaskan Kenapa masalah dilarang sunat. di zamannya Paulus? Masalah- Ketika masalah- ajarannya Paulus melarang itu sunat, coba jelasin. Sedangkan Yesus itu menganjurkan untuk sunat. Ayo. Iya, sunat kan untuk perjanjian dengan orang Israel. Iya toh. Enggak, Yesus Nah, iya toh. Tuhan loh Yesus itu. Iya toh. Enggak, saya tanya, itu enggak ada masalah. Kalian tidak paham dikasih pemahaman ngeyel loh. Iya. Abraham disunat kenapa? Sekarang saya tanya. Makanya Bu, saya tanya kenapa Abraham disunat? Kalian kan tidak tahu itu ceritanya. Cuman klaim milah ketentuannya demikian. Ya terus tahunya bagaimana? Ibrahim disunat karena kenapa? Perjanjian itu perjanjian dengan Allah. Nah, ya itu karena perjanjian Tuhan memberikan anjuran, dia suruh loh. Memang itu kok. Apa bedanya? Apa masalahnya? Perjanjian Ya, kan kalian kan tidak disuruh tahu. sunat loh. Bagaimana? Loh lah iya. Nah, terus Kalian kan tidak tahu. Saya tanya kenapa Ibrahim Nah, disunat. disunat, Itu diperintahkan ketentuannya disunat. seperti Kenapa? itu. Ketentuannya seperti itu. Nah, loh. kenapa Yesus Lah, ya disunat? kenal. Semua Itu kan Yesus disunat. Kenapa Yesus Itu disunat? kan Kenapa kemudian perjanjian Paulus Allah tidak? dengan Abraham. Perjanjian kekal dengan anak keturunanmu. Loh lah ya. Ya, Yesus disunat. Itu sudah digenapi oleh Yesus. Iya kan? Oten kan memang bukan Sekarang Bani saya Israel, tanya, Bani kalian ngeklaim Yunani, sunat, tapi tidak tahu milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Milah Ibrahim. Nilai Ibrahim itu mengikuti ajaran Ibrahim. Apa yang bisa diberikan pada Ibrahim? Sekarang Apa saya sih? tanya, di Quran Ya, apa? dijelaskan Kenapa? nggak? Di Quran dijelaskan nggak Ibrahim sunat? Dijelaskan, dikasih tahu bahwa Mana? Iya, ayat nilai berapa? Ibrahim loh. Enggak Ayat menjelaskan berapa? nilai Ayat Ibrahim itu berapa? apa yang dilakukan Surat apa? Ibrahim itu diperintahkan itu oleh keren. pada Ibrahim. Iya. Tuh. Bagaimana? Ya, Kamu, di Quran. kamu punya pemahaman yang berbeda. Islam datang. Loh, enggak, itu saya tidak tanya ada di Quran. Terus loh. bagaimana? Di Quran. Karena sunat Lah, ya, itu di sudah Quran. dijalankan Aneh ini. Ibrahim dan Nabi Yang bertanya kita yang menjelaskan dia punya pemahaman yang berbeda. Loh, kalian tidak menjelaskan di Quran mana surat apa? Nilai ayat Ibrahim berapa, itu apa? Ibrahim. Nah, apa yang kamu paham tentang nilai Ibrahim? Dia nggak tahu Loh, apa-apa. tahu apa ya tuh? Yang dia tahu itu salibnya itulah. Iya, sekarang saya tanya, ketika mohon maaf ya, ketika itu disalib, bagian daripada Tuhan disalib disimpan di mana itu? Umat Islam. Coba, Islam. katanya bagian daripada Tuhan itu harus diketahui Kalian itu tidak di mana bisa disimpan. menjelaskan. Iya. Iya. Coba jelaskan di maksudnya? mana bagian daripada Tuhan yang dipotong itu Kalian tidak menjelaskan. disimpan di sunat. mana? Bagian daripada Tuhan itu bagian daripada Tuhan bukan? Saya nggak tahu loh. Ajan deh. Enggak tahu. Iya, manusia, Bang. Ini bagian daripada Tuhan yang kalian tidak Bang. tahu. Disimpan di mana? Manusia, loh. Siapa moderator video? Iya tuh. Sampai kan nggak paham. Masa Ya makanya saya paham, sampean kan paham. Jawa dong. Bagian daripada Tuhan yang dipotong itu dipegang dan disimpan. Diapakan? Dijadikan apa gitu? Sampean sunat aja nggak paham kok mau tanya-tanya mau Loh, berarti kamu nggak tahu, sama juga. Sama sih itu nggak tahu. Ini orang apa sih Ju? Ini enggak ini ngeyel nih modal ngeyel doang. Enggak ada. Kosong. Modal ngeyel doang. Susah kalau baca. Kosong. Di susah mana kalau ayo? dibaca Bagian daripada terjemahan. Tuhan yang dipotong itu adalah bagian daripada Tuhan itu. Di Di situ mana itu? dikatakan balad. Diapakan? Untuk apa? Balad tidak disebutkan Mekah, hadhil balad. Negeri Mekah. Mana? Di terjemahan negeri Mekah. Kan kalau Iya, Mekah memang. tertulis. Ini udah logika. Nggak ada disebutkan di situ. Jadi kemampuannya Loh, berarti terjemahannya salah. Yang ada negeri Mekah terjemahan itu bukan Al-Quran, bro. Iya, tapi Fatwa. salah itu. Loh, enggak. Bukan sampean Al-Quran. katakan- Siapa yang mengatakan loh, terjemahan itu sampean- Al-Quran? sampean Siapa katakan orang itu Islam salah. mengatakan terjemahan itu Al-Quran? Sekarang saya tanya, kalian paham Quran enggak? Aduh, makanya. Kalian paham nggak? Kalian Makanya, itu kalian- konsep kalian yang kalian pasang di sini. paham. Kalian paham Quran enggak? Mbak Maya. Di-mute dulu Mbak. Suka klaim. Mbak Sarah di-mute aja Mbak Mayanya. Itu suara gitu.
Semua itu klaim itu kalian. Ya kamu juga klaim. Kamu juga klaim. Adam Islam. Kristen juga klaim. Yang ada bisa klaim. Islam lahirnya abad 7. mengajarkan seperti itu kan. Iya, kalian lahirnya di mana? Si Bapak satu ini nih dulu. Lahir abad 7. Musa Ini orang-orang yang Emang Kristen dikenal sama Yesus? sama jadi Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Mimpi. Dia tertutup. Dia tertutup. Ibrahim membangun Tertutup ini udah nggak bisa diajak diskusi. Di mana Kristen sama Yesus? Mimpi kalian itu. Yang ada hanya iming-iming. Mimpi ya, hanya klaim-klaim aja. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Di mana disebutkan Kristen itu sama Yesus dikenal sama Kristen? Nggak ada. Jadi kalian cuma klaim juga tuh. Loh, nggak mampu kan? Coba. Kejang-kejang kan? Kalian kejang-kejang kan? Kejang-kejang gimana? Nggak mampu kamu menjelaskan itu. Di mana Yesus mengenal Kristen? Sudah pasti. Coba sebutkan di mana ayatnya Yesus mengenal Kristen. Coba sebutkan di mana Yesus mengenal Kristen. Di mana Yesus mengenal Kristen? Lahir abad 7. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjelaskan, mau pendetanya, mau popnya, tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa Yesus mengenal Kristen. Yang ada yang kalian bikin itu kalian itu hanya mengklaim-klaim saja. Tidak ada orang Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Mimpi Musa kalian Islam, Adam Islam. Aduh, Kristen, mimpi kalian itu. Lahirnya aja abad 7. Cuma klaim yang abad Di pertama. mana Kristen itu ada? Kapan? Siapa? Di mana? Coba mimpi. Kristen itu sinkritisme ajaran pagan dengan Romawi. Pagan dong pasti. Mimpi Ajaran pagan. Pagan pasti. Ajaran pagan dan Romawi. Di abad Pagan kok. Nah itu Pagan. iya, Ka'bah itu kan peninggalan Quraisy, pagan Quraisy. 25. Apa itu dibangun oleh Nabi Kristen Ibrahim? Nasrani. Teman-teman ingat ya. Orang Mana ada, Nasrani beda dengan mana ada Ibrahim ke Arab, Mana ada Kristen dikenal sama Yesus? mana ada Ibrahim ke Arab bangun Ka'bah. Mimpi itu Yesus mengenal Kristen. Itu peninggalan pagan Quraisy dan Di mana mimpi? Kamu itu berangan-angan, sedang kamu berhalusinasi. Orang Kristen itu berhalusinasi. Dia pikir Yesus mengenal Kristen dari Hong Kong. Iya, Bu. Yang itu mengklaim-klaim kasihan. Adam Tidak ada Islam, satu orang- tidak ada Musa seorang Islam. Kristen yang bisa menjelaskan di mana Yesus mengenal Kristen. Bu, kenapa Tidak ada mimpi kamu. Mimpi, semimpi-mimpinya. Injil itu ada dalam Al-Quran. Di mana? Injil ada dalam Al-Quran. Di mana? Di mana? Inilah klaimnya. Injil adalah Al-Quran, bukan Biblos. Dalam Klaim Al-Quran lagi. Di mana ada Biblos dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada Injil. Injilmu itu bukan Biblos, blon. Nggak ada. Mana Injil dalam Al-Quran? aja. Sebutkan, Bang, sebutkan surat Hei, apa, ayat berapa, kerjanya rombok Injil aja. dalam Quran. Rampok rasul. Injil dalam Quran. Rampok Klaimnya Injil. keterlaluan ini. Roh Mimpimu itu loh, Kristen itu di mana disebutkan Kristen itu? Di mana Kristen Yesus mengenal Kristen? Coba sebutkan di mana perjanjian baru, perjanjian mana? Coba. Klaimnya jangan terlalu Perjanjian toh, Bang. lama dirampok pula. Klaimnya jangan terlalu loh, Pak. Dirampok pula. Klaim. Anda tuh mimpi-mimpi klaimnya. Caranya juga Injil ada Yesus dalam tidak pernah Quran. mengenal Kristen. Sebutkan, Agama apa yang kerjanya rampok? surat apa? Sebutkan Ini baru ayatnya aja di ngebahas mana Injil ada dalam Quran. di Sebutkan kitabmu, surat di apa, Biblos, ayat bahwa berapa? Yesus mengenal Kristen. Di mana di kitabmu perjanjian lama kayak mau perjanjian paling lama sekali kayak mana disebutkan di situ Yesus mengenal Kristen? Coba kamu klaim-klaim aja mimpi kau itu halusinasi. Makanya Spanyol, separuh nyolong. Bang, dengar ya, dengar. Saya dengar di mana sebutkan ayatnya di mana disebutkan Yesus itu mengenal Kristen. Ayo sebutkan ayo. Loh, kok saya dengar? Iya di mana ayo Kita sebutkan. tidak ngeklaim. Loh, Di mana sebutkan ada? ayat berapa coba Mana ada di mana kalau kita ngeklaim seperti itu? tidak ada Wong Yesus kita itu mengenal pengikutnya, Kristen Bang. mimpi Kita aja pengikut. kalian Loh, klaim-klaim aja makanya, Bang. nggak ada bro Makanya, loh. nggak ada Pak lo ketawa ya Kita itu pengikutnya. Kita itu pengikutnya. Loh, Nah, di mana Iya, kita di itu mana pengikutnya. Kalian baru aja Dia tidak ngeklaim. pernah Yesus mengenal Bentar, pengikutnya kalian itu. baru aja ngeklaim. di mana Injil Yesus mengenal ada Kristen itu dalam Quran. pengikutnya di mana ayatnya sebutkan bahwa Yesus mengenal pengikutnya itu Kristen Kalian rampok. tidak ada klaim-klaim aja mimpi kalian itu mimpi kesiangan bolong siang Kalian bolong paham Kristen. Kalian itu punyanya itu Bible.
Hah? Oke. Allah juga Nggak sudah ada. menyebutkan, Rasul juga Udah, sudah sebutin di mana ayatnya. Saya baca Kejang. sekarang, ayo. Udah. Di mana kemudian Udah, Yesus mengenal kejang-kejang. Kristen? Ayo Kita sebut. juga dari Al-Quran. Nama lain Al-Quran itu adalah Alkitab, dasar tukang rampok. Udah Bu. Salomo, mana Sudah apa ada belum? Sulaiman? Moses, mana ada Musa? Hah? Ayo, Sebut aja dari mana. mana Musa itu? Iya. Adam juga. Kalian- Hawa ngambil dari Saya mana Hawa? tanya. Hah? Loh, Di dalam Bible Anda itu memangnya- apa ngomong Hawa? memangnya di Al-Quran ada Hawa? Al-Quran tidak ada, tapi ada di Nah, dalam makanya, hadis. Tapi makanya ada tidak dalam Bible di Anda. dalam hadis. Bible Anda Berarti dari mana ngambilnya? Allahmu tidak bisa menerangkan Hawa kalah itu sama dengan artinya yang yang bikin dihidupkan. hadis. Hawa itu apa yang dihidupkan? Tidak bisa Gimana sih? menjelaskan apa-apa. Dia aja mati disalib kok. Disalib apa di atas pohon? Aduh. Digantung di pohon. Beda. Di kisah Digantung di para rasul pohon. disebut dia di atas Injil. pohon. Injil Kan ada di dalam Ayo. Al-Quran. Surat Aduh. apa, ayat berapa? Sunat Di mana ada dalam disebutkan Al-Quran. Kristen itu dikenal Surat sama Yesus. apa, ayat Kalian klaim-klaim aja mimpi kalian ini. Kasihan kalian ini. Kalian tuh nggak tahu, nggak jelas. Agama bukan. Enggak masalah. Pengikut juga enggak tidak masalah. diakui. Punya Tuhan. Nah, apa lagi? Kalau menuankan sesuatu yang tidak harusnya dituankan, itu kemampuan mengklaim-klaim. Nah, ayo. Lu Tuhan ketawa. lagi rampok. Ayo. Ayo, coba sebutkan mana yang saya baca. Ayo. Yesus mengenal Kristen. Kalian Di mana? Ayo paham sebutin. Yesus nggak kenal. Kalian paham Kristen enggak? Akan ada di mana ayat sekalipun di paling lama tidak ada satu pun literasi menjelaskan tidak pernah mengenal. Jadi kalian tuh mengklaim sesuatu yang tidak kalian punya itu. Murid Yesus. Dari dulu itu cuma Itu kerjaan kalian tuh disebut- mengklaim-klaim. Hanya numpang-numpang. disebut Kristen. Yang bisa kalian Nah, buat ini. itu seperti itu. Menumpang di mana saja kayak benalu. Kejang-kejang kan? Boleh Bukan saya kejang-kejang. tanggapin enggak? Itu Loh, menjelaskan boleh saya kepada orang tanggapin yang enggak? tidak mengerti ini. Iya, boleh saya tanggapin enggak? Bukan. Kita itu Loh, bingung boleh dengan saya Bapak. tanggapin enggak? Dia barang-barang Saya beginian kok belum. dibawa ke sini loh tuh pemahamannya. SDM-nya loh, Pak. Kalian Mohon loh, maaf. kalian aja loh yang ngeklaim Semua dari orang Kristen tadi. itu dia disebutkan dalam kitab buat kalian tuh botol. Jelas itu ya, sembuh pendek. Heeh. Iya, harus diakui itu. Iya. Heeh. Kalian Nah, kan yang sudah diajari- mengakui bagus begitu, Pak. Iya, Bahwa kalian sumbu yang pendek diajari itu ada cara pelajaran Kristenan, bela, udah jelas. cara mandi Tidak itu ada udah satu orang pandai. pun yang bisa menjelaskan Kristen itu adalah agama yang dipercayai atau ditahu oleh Yesus Kristus sebagai mereka mengaku Tuhannya. Itu tidak ada, itu hanya mengaku-ngaku aja Tuhan. Bang. Yesus tidak pernah mengklaim dia sebagai Tuhan, dia tidak pernah mengenal Kristen. Nah, Kristen aja yang mengaku-ngaku. Apa bedanya kalian tuh dengan India sana yang menyembah kerbau itu? Aduh. Nah iya memang Bang, itu Pak. Kenyataannya itu kalau pagan kan. kamu Bapak harus akui baca, itu Pak. Bapak itu sedang baca, mengaku-ngaku Yohan. mengklaim-klaim besar klaimnya Bapak. Daripada ada yang tertulis ya. Kejang-kejang kan? Kasihan. Mau diskusi Kejang-kejang gimana sih? Lo kamu kok ngomong terus? Loh, Masa kan tanggapin enggak? saya ngomong saya menjelaskan, bukan saya kejang-kejang. Loh, lah ya, Bapak mana tidak sanggup menjelaskan, Loh, makanya saya kasih kalau tahu kalian- apa yang Anda makanya pahami saya itu. Makanya saya tanggap. Tidak mampu Pak, tidak mampu. Tidak ada satu orang pun orang Kristen, apalagi Bapak, kalau ke Bapak, apalagi cuma Bapak datang di sini menceritakan itu. Itu klaim-klaim aja Pak. Iya, klaim sumbu pendek. Ngerti nggak sumbu pendek itu? Kalian tuh Nah. ngomong saya tertawakan. Ya memang kemampuannya kan gitu, Iya, kemampuannya ya kalian ketawa, baca. menutupi kemampuannya itu, menutupi tidak kemampuan, Kalian tidak ada mampu. baca. Sudahlah Kalian Pak. baca. Yohanes Pak, 13, tidak ayat ada orang Kristen 13. itu, tidak ada. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Kasihan kalian itu. Klaim-klaim aja, klaim buta. Loh, kenapa klaim buta? Wong kita Ya klaim pengikut. buta, mana buktinya Yesus Loh, ya, mengenal Kristen? kita pengikut. Di mana Yesus mengenal Kristen? Ayat berapa? Kita Coba itu saya baca. pengikut. Loh, kita itu Pengikut aja, tapi Yesus tidak Loh, ya. sudah menunjukkan untuk mengikuti dia caranya seperti kalian ikuti sekarang. Enggak masalah. Loh, Gak masalah ya kan, makanya mimpi itu klaim namanya. Mimpi itu klaim halusinasi. Kan kita pengikut. Justru yang klaim itu Nama-nama kan Tuhan diambil dari Adam, Islam, dari Adam Al-Quran. Islam, Bahkan Tuhan Hindu Bali aja Musa kalian rampok. Islam, Sulaiman Islam. Lawang lahirnya Tidak surga ada, 7. aduh kasihan. Terlalu jauh Bang, Ya, terlalu kasihan ya, jauh. walaupun lahir Tadi abad mbaknya ini kita juga ambil, bentar. Kalian ambil Mbaknya Allah, kalian ambil Alkitab. Ayo. Mana ada Allah? Muhammad itu Tidak adalah ada, teos Mbak. yang artinya Mbak. dewa-dewa. Mbak. Dewa-dewa Mbak. menjadi Mbak. Allah yang tauhid itu nggak masuk akal. Sudah. Dan kalian ngambil Allah dari mana? Alkitab dari Sud- mana?
Sudah, boleh saya tanggapi. Ayo. Roh Kudus Boleh kan saya Yang dulu tanggapi. itu Pak, di mana Yesus Boleh saya mengenal Kristen. tanggapi. Buktinya dari Ya, tambah mana? ayat berapa? Coba bisa buktikan yang abad 1 itu. Boleh. Abad dari mana? Boleh saya Nah, tanggapi. ayat berapa saya baca yuk. Ya, Yesus ngomong mengenal terus, saya Kristen. Tak runga nih. Atau mendirikan Tak Kristen, runga ayo. nih. Tak runune. Anda bahasa Hei, Indonesia alah. dong. Sorry, Bahasa baru Indonesia siap aja sholat. agak lancar. Ngomong Kita terus ini bukan saja. bahasa Jawa. Kita ini bukan orang Jawa. Tunggu. Turunin dulu semua. Ada yang ribut ya? Tadi aku di WA banyak orang. Ya, ada Bang Lord Squall aja. Naik Bang Lord Squall aja biar kita ngobrolnya lebih santai ya. Tapi aku agak lucu nih. Ada orang, apa ya, satu hari ini kok banyak kali orang ngeyel dan mohon maaf ya teman-teman. Saya menemukan keunikan di mana entah kenapa orang-orang di TikTok ini yang diskusi-diskusi ini cuma modal ngeyel doang tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain gitu. Ini cukup menarik. Kalau zaman dulu nggak seperti ini teman-teman. Ya paling modal kejang-kejang doang gitu, bukan ngeyel. Tapi kalau yang ngeyel-ngeyel ini, saya bingung hadapinya ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Aku rasa aku tutup aja kalau nggak. Ditutup aja dulu Bang. Begini Bang, kalau saya sedikit aja. Kita udah tahu bagaimana kemudian orang itu mau tenggelam kan. Kawan kita sebelah itu udah tenggelam, tidak bisa dia pertahankan argumentasinya itu. Tidak ada yang bisa dibawa. Makanya kalau orang mau tenggelam itu dia raih apa saja sesuai dengan kemampuannya itu. Termasuk barang yang kita keluarkan juga, kotoran kita ini ketika ngambang di sungai, kalau bisa digapai itu. Segitu buruknya itu. Itu menurut saya itu orang ngeyel itu. Tapi kan mereka punya pilihan untuk bertobat sebenarnya. Iya, pada mereka itu lebih bagus gak usah bertobat, menjadi pilihannya seperti itu, biar kotor sekalipun juga, karena gengsinya lebih tinggi duluan, lebih itu Pak. Oh itu gara-gara Lebih kepada gengsi itu, ya. beda fokusnya. Iya. Itu kalau dalam bahasa Quran, Jul, Bang Kimo, apa ya? Dalam bahasa Quran itu khatallahu qulubihi absyarihim ghisyawah. Allah sudah Halo, udah suaranya mengunci putus-putus Kak. hatinya, penglihatannya. Ya, jadi Allah sudah udah menutup, udah mengunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya. Dan bagi mereka azab yang pedih. Itu sih. Bang Manggolo kalau mau naik silakan. Mungkin aku yang hadapi aja ya. Nggak, kalau bisa jangan timpa-timpa lah. Saya izin ya. Ya Bang, Ya. Bang, saya izin dulu semua ya. Ya, siap. Zuhur, udah masuk. Assalamualaikum. Bang Manggolo kalau mau naik silakan. Makasih. Aku satu lawan satu aja lah. Kadang apa ya? Mereka ini nggak bisa sih kalau kita cuman jelasin kayak gitu. Karena yang harus diperbaiki itu kadang akalnya doang Kak. Kalau lu cuman kasih tahu gitu susah mereka itu. Nggak apa-apa, Jul. Sepengetahuanku ya. Iya, gue juga enggak. Karena landasan dakwah kita itu, Zul, harus diingat. Landasan dakwah itu yang selalu gue ulang-ulang puluhan ribu kali, jutaan kali. Landasan dakwah kita itu adalah satu, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. La ikraha fiddin, dalam beragama. Gak ada paksaan. Jadi tugas gue tuh hanya menyampaikan. Masalah nanti mereka dapat hidayah atau enggak, itu urusan Allah. Masalahnya kita hanya menyampaikan yang benar. Itu aja sih. Dan udah pasti gue dibilang gila, udah pasti gue dibilang semua segala macam. Itu udah resiko. Itu udah Tapi resiko. cara penyampaian mungkin Kak. Cara penyampaian mungkin ya. lebih harus santai aja lah. Karena ini kayak ngajarin anak TK sih Kak. Kalau Kakak main paksa juga nggak bisa sih. Kalau sama Kristen tuh kita harus ngomong satu-satu, ikuti cara mereka berpikir dulu sih. Jul, satu juga Jul, kalau ada oten yang mau dinaikin, usahakan tuh jangan yang tertib gitu loh, jangan saling baku timpa-timpa. Yang di bawah itu juga mendengar, jadi nggak ada nangkep edukasinya gitu, Jul. Iya, aku juga bingung. Soalnya aku tadi lagi ada kerjaan sedikit, lagi ngedit video. Tiba-tiba WA aku lagi banyak sekali. Ini masih ada yang mau dinaikin kayak ini, Jul? Otennya pada nggak mau naik. Aku tadi pingin kalau bisa udahlah aku yang diskusi aja lah, jangan Kak Sarah dulu deh. Kalau apa namanya? Kalau masih ada yang mau dinaikin, ini saya pakai moderatornya dulu, nanti saya yang ngatur. Nggak bisa ngomongnya itu kalau ngomong semua nggak bisa, nggak dapat edukasinya. Oke, sip. Ya aku kadang bingung sekarang kok apa ya? Beda-beda sih. Apalagi kalau yang orang tua ya. Kayak tadi kan kita dari suaranya udah tahu nih
udah tua Kak. Lu paksain juga nggak bisa, otaknya nggak sampai ke situ. Oke, ya ini kita kembali. Sekali lagi ya, yang ngomong bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus itu bukan hanya dari Muslim, tapi para scholar di luar juga sama, orang ateis juga sama. Belum lagi kita bisa lihat bahwa banyak sekali orang-orang Kristen juga akhirnya juga sadar gitu bahwa ternyata ini ajarannya beda banget gitu. Ya. Apalagi kalau kalian samakan ajaran Yesus dengan Kristen sekarang, lebih beda lagi gitu. Oke, aku tutup dulu ya supaya bisa istirahat dulu. Oke, assalamualaikum semuanya. Can God lie? Your Allah can. Okay, that's fine. Can God lie? Your Allah claims to be No, no, the greatest of liars. So you've showed me